Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami ya teman-teman ya. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang Pancasila, kemudian di video kali ini kita akan beralih dari yang awalnya materi Pancasila, kita beralih ke materi NKRI gitu ya teman-teman ya. Kita kupas habis materi tentang NKRI. Mari kita mulai. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual. Hal ini berdasarkan. Ayo, menurut teman-teman jawabannya apa nih? Oke, yang pertama kita cari kata kuncinya ya. Pembangunan nasional. Ya, untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual. Oke, kita cek jawabannya satu-satu ya. Apakah mungkin opsi ketuhanan yang Maha Esa? Enggak ya teman-teman ya, sama sekali enggak ada kaitannya ya. Ya meskipun ini ada spiritual, tapi kan ini ada material juga. Dan yang diomongin itu ya tentang masyarakat yang adil dan makmur. Ini hanya sebagai keterangan tambahan ya teman-teman ya. Jadi ini tidak tepat. Pancasila dan UUD 1945 cocok nggak teman-teman? Oke ya, ini jelas ya. Coba kita cek jawaban yang lain. UUD 1945 masa cuma UUD doang? Enggak ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga oke, kita tandai. Keadilan sosial ini juga oke. Sama-sama relate ya teman-teman ya. Kita punya 3 opsi yang patut untuk dipertimbangkan. Yuk kita kupas satu-satu. Kalau kemanusiaan yang adil dan beradab ini sila kedua ya teman-teman ya. Kalau keadilan sosial sila kelima. Padahal ini mencakup dua-duanya ya. Mencakup kemanusiaan dan mencakup keadilan sosial. Jadi sudah bisa dipastikan dong yang mencakup dari semuanya itu adalah jelas Pancasila dan UUD 1945. Mari kita cek jawabannya. Ya, jawabannya B. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara NKRI. Jelas ya teman-teman ya. Jadi kita cari jawaban yang paling relate, yang paling terkait. Gitu ya teman-teman caranya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia terdapat dalam pembukaan alinea. Oke, kata kuncinya apa nih teman-teman? Ini kalau kita melihat soalnya itu sangat panjang ya teman-teman, cukup naratif, dan kalau dibaca dari awal sampai akhir ya sudah pasti ini menghabiskan waktu. Tapi nggak apa-apa, meskipun kita baca sampai akhir, kita tetap harus fokus ke jawaban. Jadi kalau teman-teman itu menemui soal dan soalnya itu bacaan panjang, itu triknya yang paling cepat adalah kita cek jawabannya. Jawabannya itu bentuknya apa sih? Nah, nanti baru kita cari maksud dari soal itu apa. Ya, kalau kayak gini kan kita udah jelas ya, pasti yang ditanyain tentang alinea ya. Yang paling belakang nih tentang alinea berapa ini. Nah, ya udah baru kita cari kata kuncinya di dalam soal. Oke, untuk kata kuncinya teman-teman, menurut teman-teman apa nih? Jelas ya, rangkaian peristiwa. Intinya yang dia menjelaskan rangkaian peristiwa dalam terbentuknya negara itu ada di alinea berapa. Nah, menurut teman-teman alinea berapa nih?
1, 2, 3, 4 ya. Ini pilihannya ada 1 dan 2, 2 dan 3, 1, 2 dan 3, 1, 2, 3, 4, terus kemudian 2, 3, 4. Ayo, kalau alinea pertama, sebenarnya ini saya kasih clue ya teman-teman. Sebenarnya kalau untuk alinea keempat itu paling gampang untuk kita bisa menentukan teman-teman. Kalau alinea keempat itu biasanya cita-cita bangsa. Dan kalau ditanya cita-cita bangsa itu misal jawabannya cuma alinea keempat, kalian jawab saja alinea keempat. Tapi kalau ada pilihan 2 dan 4 ya kalian jawab 2 dan 4. Sebenarnya kuncinya di situ, cheatnya di situ ya teman-teman. Tapi kalau ditanya rangkaian peristiwa ya teman-teman jawab saja 1 sampai 3. Ini sebuah cheat ya teman-teman ya. Kalian harus tahu ini, jadi tanpa kalian harus menghafalkan isi dari pembukaan, kemudian memikirkan kira-kira yang menjadi cerita rangkaian peristiwa itu alinea berapa aja, yang menjadi cita-cita bangsa itu berapa aja, kelamaan ya. Ini saya kasih kuncinya, saya kasih cheatnya seperti itu ya teman-teman. Nah, jawabannya C. Adapun rangkaian makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagian berikut. Nah, rangkaian peristiwa dan keadaan ya yang mendahului terbentuknya negara merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia. Ya jelas ya, ini ada di alinea 1, 2, dan 3. Nah, ini yang merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah warga Indonesia terwujud itu alinea keempat. Makanya ini bisa dikatakan sebagai cita-cita bangsa, karena ekspresi dari peristiwa setelah negara Indonesia ya, setelah negara Indonesia terwujud itu harapannya apa ya? Harapannya yang ada di pembukaan alinea keempat, termasuk di dalamnya kan ada Pancasila gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Kalau pertanyaannya rangkaian peristiwa, jawab saja 1, 2, 3, alinea 1, 2, 3. Kalau cita-cita bangsa itu jawab saja alinea keempat, cita-cita bangsa atau ekspresi dari keadaan setelah negara Indonesia terwujud. Begitu ya teman-teman ya. Jawab saja alinea keempat. Tapi kalau ada pilihannya nggak ada alinea keempat dan hanya ada alinea 2 dan 4 ya teman-teman, jawab 2 dan 4. Jelas ya? Akibat banyaknya penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru atau Orba, pada awal era reformasi dalam masyarakat Indonesia berkembang tuntutan reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan tersebut antara lain berikut ini, kecuali, nah ini yang ditanya adalah tuntutannya itu apa saja sih pada saat era reformasi. Nah, menurut teman-teman apa nih? Ini sedikit ngomongin sejarah ya teman-teman. Jadi meskipun nanti yang sering keluar itu adalah soal tentang penalaran, tapi nggak ada salahnya juga kita belajar tentang sejarah. Meskipun sejarah itu porsinya sedikit, tapi perlu kita pelajari karena tetap saja yang soal yang berkaitan dengan sejarah itu pasti akan keluar. Oke, menurut teman-teman apa nih yang ditanya? Kecuali, berarti yang tidak ya, yang tidak menjadi tuntutan reformasi ya. Oke, kita cek jawabannya. Penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI ya teman-teman. Oke ya, ini salah satu tuntutan reformasi ya. Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ini malah yang menjadi ini alasan utama terjadinya reformasi. Desentralisasi terpusat antara pusat dan daerah, ini enggak ada ya teman-teman ya. Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi, ini juga karena dulu pada saat zaman Orba itu memang
orang-orang yang mau bersuara, yang berdemokrasi itu dibungkam, yang mengemukakan pendapat itu dibungkam. Kemudian opsi terakhir, opsi E, penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini juga karena dulu memang sangat diduga kuat itu KKN sangat tinggi ya teman-teman pada masa Orde. Akibat banyaknya penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru, pada awal era reformasi dalam masyarakat Indonesia berkembang tuntutan reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan tersebut antara lain, ya ini termasuk penghapusan dwifungsi ABRI, kemudian amandemen UUD, kemudian penetapan UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, lalu mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Oke, jadi ini ada PR nih buat teman-teman untuk mengelaborasi pemahaman teman-teman tentang materi tadi yang sudah kita pelajari ya. Interaksi masyarakat yang berorientasi ke atas sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan masyarakat elit, birokrat, petani, buruh tradisional. Menurut teman-teman jawabannya apa nih? Jangan lupa cari kata kuncinya teman-teman ya. Kemudian kita juga harus bisa memahami makna dari masing-masing ini ya, dari kata ini ya yang menjadi opsi. Kemudian kita kaitkan, kita korelasikan dengan soal manakah yang paling terkait. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jangan lupa nanti dijawab di kolom komentar, jawabannya akan saya cek benar tidaknya. Jangan lupa subscribe sebagai dukungan ke channel ini ya teman-teman. Segitu dulu pertemuan kita pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.